Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Eko Wahyudi, NPM 718212463 dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional 2018A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya ingin menyampaikan kembali tentang materi yang diajarkan kemarin, yang bertema motivasi. Di mana definisi motivasi sendiri di sini adalah proses psikologi seseorang yang mendorong untuk bertindak atau melakukan sesuatu ya untuk mencapai tujuan. Selanjutnya klasifikasi teori motivasi. Yang pertama konten teori. Teori isi antara lain teori motivasi Maslow, teori motivasi Adelpher atau ERG, teori Meselian, teori Herzberg. Yang kedua teori proses yang tergolong teori motivasi proses. Di sini ada teori penghargaan Fromm, model Porter-Lawler, teori keadilan atau equity approach, teori penentuan tujuan atau goal setting teori. Terus yang ketiga teori penguatan atau reinforcement in teori, perubahan perilaku. Untuk teori motivasi di sini yang pertama menurut Maslow, psychological safety and security, belongingness dan love, self esteem, self actualization. Yang kedua menurut Alderfer, existence atau penyediaan kebutuhan biologis, fisiologis, relatedness atau identifikasi pribadi dengan orang lain. Selanjutnya growth atau aktualisasi dan pengembangan diri. Teori motivasi Maslow menyatakan bahwa kebutuhan individu diatur dalam urutan hierarki mengenai kebutuhan. Orang akan berusaha memuaskan kebutuhan yang lebih mendasar atau tingkat rendah sebelum mengarahkan perilaku menuju kebutuhan dengan tingkat yang lebih tinggi. 5 tingkat kebutuhan Maslow, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Di sini yang pertama fisiologis, yang kedua keselamatan dan keamanan, yang ketiga kepemilikan sosial dan cinta, yang kelima harga diri, selanjutnya aktualisasi diri. Untuk teori X dan Y atau Douglas M. Gregor, teori X adalah asumsi bahwa para pekerja tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk mengerjakan, di mana pada tahap ini seseorang pekerja pada dasarnya diyakini tidak menyukai pekerja sehingga pekerja harus dipaksa dan diarahkan. Untuk teori Y adalah asumsi bahwa para pekerja suka bekerja, kreatif, mencari tanggung jawab, dan dapat menyodorkan diri sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Untuk yang selanjutnya, manajer beranggapan bahwa pada teori ini semua pekerja memandang pekerjaan adalah hal yang alamiah
seperti beristirahat, bermain. Maka dari itu pekerja dalam belajar untuk menerima bahkan mencari tanggung jawab untuk teori ERG Alderfer merupakan hierarki kebutuhan yang terdiri dari 3 rangkaian kebutuhan. Untuk yang pertama eksistensi atau penyediaan kebutuhan biologis, fisiologis. Untuk yang kedua hubungan atau relatedness, identifikasi pribadi dengan orang lain. Yang ketiga pertumbuhan atau growth atau aktualisasi, pengembangan diri, pengetahuan, keterampilan, sebagai tambahan terhadap progres kepuasan yang digambarkan Maslow. Alderfer menyatakan bahwa jika seseorang merasa frustasi dalam usahanya memuaskan satu tingkat kebutuhannya, dia mungkin akan kembali ke tingkat kebutuhan yang lebih rendah. Penelitian Herzberg mengungkapkan adanya 2 rangkaian faktor yang penting. Yang pertama, motivator merupakan kondisi intrinsik yang mencakup pencapaian, pengakuan, dan tanggung jawab kerja. Pengakuan dan kesempatan untuk berkembang. Yang kedua, faktor higien merupakan kondisi ekstrinsik dan mencakup gaji, kondisi kerja, dan keamanan pekerjaan. Dalam pandangan Herzberg, hanya motivator atau intrinsik yang memberikan kontribusi terhadap kepuasan. Oleh karena itu, motivator memiliki kekuatan untuk menyediakan motivasi. Kebutuhan akan pencapaian atau MC Schlellen telah mengembangkan serangkaian faktor deskriptif yang merefleksikan kebutuhan tinggi akan pencapaian, yaitu yang pertama kebutuhan akan pencapaian atau need of achievement adalah dorongan untuk berprestasi, untuk pencapaian yang berhubungan dengan serangkaian standar dan berusaha untuk berhasil. Kebutuhan akan kekuasaan atau need of power. Yang selanjutnya kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam cara yang tidak akan dilakukan tanpa dirinya membutuhkan akan afiliasi atau need of affiliation. Yang selanjutnya keinginan untuk hubungan yang penuh persahabatan dan interpersonal yang dekat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.